Selamat pagi Bu Tia dan teman-teman semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah statistika dasar. Pada kali ini kita akan membahas materi variansi, simpangan baku, jangkauan kuartil, kemiringan, dan keruncingan yang disusun oleh kelompok 6 yaitu Sisilia Evi Isnawati atau saya sendiri dengan NPM 216201005. Agnes Dian Vanessa dengan NPM 216201017, Ivo Karisto Gunawan dengan NPM 21622010027, Sergiana Oktaviani dengan NPM 21622010028. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu variansi. Variasi atau varians adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Rumus variansi yaitu variansi data tunggal dan variansi data kelompok. X bar yaitu variansi atau ragam N atau banyaknya data. X1 atau nilai X ke 1. X bar yaitu nilai rata-rata data. F1 frekuensi data ke 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal varians atau ragam dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, dan 4. Untuk pembahasannya yang pertama, untuk menghitung ragam atau varian dari data tabel di atas, tentukan terlebih dahulu rata-rata data dengan cara di bawah ini. X bar, jumlah data dibagi dengan banyak data. X bar sama dengan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 3 dan dibagi dengan 10. X bar sama dengan 40 dibagi dengan 10 sama dengan 4. Selanjutnya, setiap data dikurang 4 lalu dikuadratkan sehingga diperoleh varian sigma kuadrat 4 dikurang 4 kuadrat ditambah 5 dikurang 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 4 kuadrat dan seterusnya lalu dibagi dengan 10. Sigma kuadrat 0 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0 dan dibagi dengan 10. Sigma kuadrat sama dengan 12 dibagi dengan 10. Hasilnya 1,2. Varian data tunggalnya adalah 1,2. Selanjutnya, kita akan menghitung varians data kelompok. Contoh soalnya ada di layar berikut ya teman-teman. Untuk membahasnya, yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali dengan frekuensi. Yang selanjutnya, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sigma F1 X1 dibagi dengan sigma F1 sama dengan 130 ditambah 200 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90 sama dengan 1540 dibagi dengan 20 sama dengan 77. Selanjutnya, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah dan dikurang dengan rata-rata data. Dan yang terakhir, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varian. Sigma kuadrat, sigma F1, X1 dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. 920 dibagi dengan 20 sama dengan 46. Jadi varians kelompok tersebut adalah 46. Selanjutnya kita akan membahas koefisien variansi.
Koefisien variansi atau koefisien variasi ialah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Kegunaan koefisien variansi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Rumus koefisien variansi yaitu koefisien variansi dibagi dengan X bar dikali dengan 100. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal, rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa jurusan ekonomi adalah 75 dengan standar deviasi 9. Berapakah koefisien variasi nilai ujian statistika mahasiswa tersebut? Penyelesaiannya ada sebagai berikut. Diketahui rata-rata hitung adalah 75 dan standar deviasi adalah 9. Maka koefisien variasinya adalah koefisien variasi 9 dibagi dengan 75 dikali dengan 100%, yaitu 12%. Jadi koefisien variasi nilai ujian statistika mahasiswa jurusan ekonomi adalah 12%. Selanjutnya, contoh soal koefisien variasi data berkelompok. Contoh soal ada di layar berikut ya teman-teman. Nilai simpangan baku data kelompok tersebut, sigma sama dengan akar 26.124,6 dibagi dengan 60 sama dengan 20.866. Jadi nilai koefisien variansinya simpangan baku populasi dibagi dengan rata-rata populasi dikali dengan 100%, yaitu 20.866 dibagi dengan 65,9 dikali dengan 100% sama dengan 0,316 dikali dengan 100%, yaitu 31,6%. Selanjutnya, materi simpangan baku akan disampaikan oleh Agnes Dian Vanessa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif. Rumus simpangan baku data tunggal dan data kelompok. Ini adalah rumus simpangan baku data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya kita masuk ke contoh simpangan data tunggal. Di sini saya sudah menyiapkan contoh, yaitu di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika, yaitu 65, 60, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Jadi, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi, sigma XI ini adalah nilai data yang ada, yaitu 65, 60, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Ini kita jumlahkan. Lalu dibagi 8. 8 adalah jumlah dari data tersebut. 8. Selanjutnya, X bar sama dengan 600 per 8. Ini adalah hasil dari penjumlahan nilai data yang ada tadi. 600 dibagi 8 sama dengan 75. Langkah kedua, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Jadi kita menggunakan rumus sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat. Jadi
Nilai 65 tadi kita kurang dengan sigbar, yaitu 75, kita kuadratkan. Jadi 65 dikurang 75 akar kuadrat. Selanjutnya 60 dikurang 75 kuadrat. 70 dikurang 75 kuadrat. 85 dikurang 75 kuadrat, dan seterusnya. Lalu, langkah ketiga, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varians. Jadi, 65 dikurang 75, lalu hasilnya dikuadratkan. Jadi, hasilnya 100. 60 dikurang 75, hasilnya dikuadratkan menjadi 225, dan seterusnya. Hasil tadi kita jumlahkan dibagi 8. Jadi, hasil tadi kita jumlahkan menjadi 700 dibagi 8. Dibagi 8. Hasilnya adalah 87,5. Jadi, nilai simpangan baku data tersebut adalah 87,5. Langkah terakhir, untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus diakar kuadratkan. Dengan rumus S sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat per N. Jadi 87,5 tadi kita akarkan, dengan hasilnya adalah 9,354. Ini adalah cara mencari simpangan data tunggal. Selanjutnya kita masuk ke contoh simpangan data kelompok. Di sini sudah disiapkan satu tabel dengan perintah tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Langkah pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Jadi kita cari XI-nya. Cara mencari XI yaitu 63 ditambah 67 dibagi 2. Hasilnya adalah 65. 68 ditambah 72 dibagi 2. Hasilnya 70. 73 ditambah 77 dibagi 2. Hasilnya 75. 78 ditambah 82 dibagi 2. Hasilnya 80. Dan seterusnya. Selanjutnya kita cari FI kali XI. Jadi, frekuensi dikali XI. Frekuensi dikali XI. Jadi, 3 dikali 65 hasilnya adalah 195. 2 dikali 70 hasilnya 140. 7 dikali 75 hasilnya adalah 525. Dan seterusnya. Langkah kedua, hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Jadi sebelumnya kita totalkan frekuensi ini. Total frekuensi adalah 20 dan total FI kali XI adalah 1530. Kita masuk ke langkah kedua tadi dengan rumus X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan jumlah FI XI tadi kita jumlahkan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 lalu dibagi 20 hasil total frekuensi tadi. Jadi hasilnya tadi adalah 1530 dibagi 20, hasilnya adalah 53,25. Langkah ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Kita cari XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Jadi XI-nya tadi adalah 65, X barnya adalah 53,25. Jadi
65 dikurang 53,25 hasilnya adalah negatif 11,5. Selanjutnya XI 70 dikurang X bar 53,25 hasilnya adalah negatif 6,5. XI 75 dikurang X bar 53,25 hasilnya adalah negatif 1,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar kuadrat. Cara mencarinya adalah nilai XI dikurang X bar tadi kita kuadratkan. Jadi negatif 11,5 kita kuadratkan menjadi 132,5. Negatif 6,5 kita kuadratkan hasilnya adalah 42,5. Negatif 1,5 kita kuadratkan hasilnya adalah 2,25 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari FI dalam kurung XI negatif X bar kuadrat. Nah, untuk mencari kolom ini caranya adalah FI adalah frekuensi. Frekuensinya adalah 3 dan XI min X bar kuadrat adalah 132,5. Jadi 3 dikali 132,5 adalah 392,75. 2 dikali 42,5 hasilnya 144,5. Yang ketiga 7 dikali 2,25 hasilnya adalah 15,75 dan seterusnya. Sebelumnya kita jumlahkan dulu dari 396,75 sampai ke bawah, totalnya adalah 1065. Langkah keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varians. Caranya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi N. Jadi sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat itu adalah 1065 dan N-nya adalah 20. Jadi 1065 dibagi 20 hasilnya adalah 53,25. Langkah terakhir, kemudian akar kuadratkan nilai varians tersebut. Caranya sama dengan cara tadi, cuman kita akarkan, yaitu S akar sigma FI dalam kurung XI min X bar kuadrat dibagi N. Sama dengan akar 1065 dibagi 20. Hasilnya adalah akar 53,25. Jadi, simpangan baku dari data yang disajikan pada tabel di atas adalah akar 53,25. Sekian penjelasan mengenai simpangan baku. Selanjutnya akan dijelaskan jangkauan kuartil oleh Sriana Oktaviani. Jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumus: kuartil D setengah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Menghitung jangkauan kuartil tunggal. Contoh soal. Untuk menjawab soal di atas, kita harus menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data di atas. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Berdasarkan data di atas, kuartil 1 sama dengan 15 ditambah 15 per 2 sama dengan 15. Kuartil 3, 17 ditambah 18 per 2 sama dengan 17,5. Jadi, jangkauan kuartil data di atas, kuartil 3 dikurang kuartil 1, 17,5 dikurang 15 sama dengan 2,5. 2. Menghitung jangkauan kuartil data kelompok. Dari data tabel tersebut, X minimal dan X maksimal adalah 40 dan 69. Jadi, X maksimal 69 dikurang X minimal 40 menjadi 29. Materi selanjutnya mengenai kemiringan dan keruncingan akan disampaikan oleh Ivo Karisto Gunawan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan kemiringan dan keruncingan data. A. Kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu simetris, yang mempunyai arti menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Min ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut adalah gambar grafik kemiringan distribusi data. Dilihat dari data simetri, modus, median, dan rata-rata itu sama besar atau berhimpitan di satu titik. Lalu di miring ke kanan itu, modus itu mempunyai nilai yang paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Sedangkan miring ke kiri itu modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus, menggunakan koefisien Pearson, menggunakan momen ketiga, dan menggunakan kotak diagram garis. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. I. Rumus Pearson. Delta sama dengan 1 per S buka kurung X bar min modus, atau delta sama dengan 3 per S buka kurung X bar min median. Yang kedua, rumus momen. Terdiri dari data tidak berkelompok, yaitu delta 3 sama dengan 1 per NS kuadrat 3 sigma buka kurung XI min X bar tutup kurung pangkat 3. Data berkelompok rumusnya adalah delta 3 sama dengan 1 per NS kuadrat 3 sigma FI buka kurung MI dikurang X bar dalam tutup kurung pangkat 3. Keterangannya adalah A3 sama dengan derajat delta 3 sama dengan derajat kemiringan. XI sama dengan nilai data ke pertama atau I. X kecil sama dengan nilai rata-rata hitung. FI sama dengan frekuensi kelas ke yang pertama. MI nilai titik tengah kelas ke pertama. S sama dengan simpangan baku. N itu adalah banyaknya data. Jika delta 3 sama dengan 0, distribusi data simetris. Jika delta 3 kurang dari 0, distribusi data miring ke kiri. Jika delta 3 lebih dari 0, distribusi data miring ke kanan. Yang ketiga itu ada rumus Pauli. Rumus ini menggunakan nilai kuartil, yaitu delta 3 sama dengan Q3 plus Q1 dikurang Q2 dibagi Q3 dikurang Q1. Keterangannya adalah Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah kuartil kedua, Q3 adalah kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya. Jika Q dikurang Q sama dengan Q dikurang Q, sehingga Q plus Q dikurang 2Q sama dengan 0, yang mengakibatkan delta sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring akan ada dua kemungkinan, yaitu
Q sama dengan Q, atau Q sama dengan Q. Dalam hal Q1 sama dengan Q, maka delta sama dengan 1. Dan untuk Q sama dengan Q, maka delta sama dengan min 1. Contoh soal dan penyelesaian kemiringan. Contoh soal data tidak berkelompok. Tentukanlah derajat kemiringan dan jenisnya dari data berikut. 8, 8, 3, 5, 4, 9, 4, 6, 8, 10. Jawab. Data tersebut ini diurutkan menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Maka diperoleh X bar atau rata-rata sama dengan 1 garis miring N sigma X sama dengan 1/10. Buka kurung 3 ditambah 4 ditambah 4 dan seterusnya mengikuti data terurut ini. Dan hasilnya adalah sama dengan 6,5. Median data tersebut adalah setengah, buka kurung 6 plus 8 sama dengan 7. Modusnya adalah 8. Standar deviasi diperoleh dari variansinya, yaitu S2 atau simpangan baku sama dengan sigma, buka kurung X min X bar, tutup kurung pangkat 2 per N min 1 sama dengan 3 dikurang 6/5 tutup kurung pangkat 2 ditambah 4 dikurang 6/5 tutup kurung per 2 kuadrat, yang artinya setiap data ini ditambah oleh data ini dan dibagi 10 min 1 yang hasilnya 5,83. Maka standar deviasinya S sama dengan akar S2, S pangkat 2 sama dengan akar 5,83. Hasilnya 2,42. Derajat kemiringan data menurut Pearson adalah delta sama dengan X bar min modus per simpangan baku sama dengan 6,5 min 8 per 2,42. Hasilnya min 0,62. Lalu di bawahnya delta sama dengan 3, buka kurung X bar min median per simpangan baku sama dengan 3 per 3 buka kurung 6,5 min 7 tutup kurung per 2,42 yang hasilnya min 0,62. Karena delta bertanda negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Derajat kemiringan data dengan rumus momen adalah delta 3 sama dengan sigma, buka kurung X min X bar, tutup kurung pangkat 3, dibagi N simpangan baku pangkat 3, sama dengan tadi seperti contoh yang di atas ini, tinggal masukin saja satunya ini dengan data 2/42 akar 3. Oh maaf, yang lalu ini dia menggunakan akar 2 tapi yang di sini menggunakan akar 3. Lalu sama dengan buka kurung min 42,875 ditambah buka kurung
min 15,625 tutup kurung ditambah buka kurung min 15,625 ditambah min 3,375 ditambah min 0,125 ditambah 3,375 ditambah 3,375 ditambah 3,375 ditambah 15,625 ditambah 62 ditambah min 0,875 dibagi 141,725 sama dengan 0/0635. Karena delta bertanda negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Derajat kemiringan data dengan rumus Pauli adalah delta sama dengan sigma 3 ditambah Q3 ditambah Q1 dikurang Q2 per Q3 dikurang Q1. Data terurut 30,35, 40,45, 50,55, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100 dan N-nya sama dengan 13. Q1 sama dengan nilai ke-1. Buka kurung 13 per 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke-14 dibagi 4 sama dengan nilai ke-3,5. Maka Q1 sama dengan X3 plus 0,5 buka kurung S4 dikurang X3 tutup kurung sama dengan 40 plus 0,5 buka kurung 45 min 40 sama dengan 42,5. Q3 nilai ke-3 13 plus 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke-42 dibagi 4 sama dengan nilai ke-10 per 5. Q3 maka Q3 sama dengan Q10 plus 0,5 buka kurung X11 kurang X10 sama dengan 80 plus 0,5 buka kurung 85 min 80 sama dengan 82,5. Data terurut 30, 35, 40, 45 dan seterusnya ini. Q2 sama dengan nilai ke-2 13 per 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke-28 dibagi 4 sama dengan nilai ke-7. Maka Q2 sama dengan Q7 plus 0,0 buka kurung X8 kurang X7 sama dengan 60. Jadi kesimpulannya derajat kemiringan data dengan rumus Pauli adalah sigma X3 Q3 ditambah Q1 dikurang Q2 dibagi Q3 dikurang Q1. Tinggal dimasukin saja dari ini semuanya menjadi 82,5 plus 42,5 min 60 per 82,5 min 42,5 sama dengan 65 per 40 sama dengan 1,6725. Karena delta bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Berikut adalah contoh soal data berkelompok. Bisa dilihat datanya. Maka X bar sama dengan sigma F dikali M per sigma F sama dengan 5421 per 40 sama dengan 140 per 5,525. Lalu simpangan bakunya sama dengan sigma F buka kurung X min X bar
tutup kurung, kuadrat 2 per N min 1 sama dengan 8097,9741 per 39 sama dengan hasilnya adalah 207,64. Maka simpangan baku atau standar deviasinya adalah S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 207,64 sama dengan 14,410. Derajat kemiringan data kelompok dengan rumus momen. Datanya. Maka derajat kemiringan data kelompok dengan rumus momen adalah delta 3 sama dengan sigma F buka kurung M dikurang X bar tutup kurung kubik atau pangkat 3 dibagi N S pangkat 3 sama dengan 13.348,9013 dibagi 40 dikali 14.410 pangkat 3 sama dengan 0,1115. Karena delta bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Lalu yang kedua ada keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. Yang pertama itu ada leptokurtis, yang artinya distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Lalu ada mesokurtis, yang artinya distribusi data yang puncaknya normal. Lalu ada platikurtis, yang artinya distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Berikut adalah grafik keruncingan distribusi data. Seperti ini, modus sama dengan median sama dengan rata-rata atau mean itu lurus runcing ke atas. Lalu yang mesokurtis, modus, median sama rata-ratanya puncaknya normal. Lalu yang platikurtis, median, modus, dan rata-rata puncaknya relatif rendah. Derajat keruncingan distribusi data delta 4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Yang pertama, rumus data tidak berkelompok. Delta 4 sama dengan 1 dibagi N S pangkat 4 sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Rumus data berkelompok adalah sigma 4 sama dengan 1 dibagi atau per N S pangkat 4 sigma FI sama dengan M1 atau MI dikurang X bar tutup kurung pangkat 4. Keterangannya adalah delta 4 sama dengan atau artinya derajat keruncingan. Kalau XI, X besar, itu nilai data ke pertama atau yang I. Lalu X sama dengan nilai rata-rata hitung. FI itu adalah frekuensi kelas ke pertama atau yang I. MI itu adalah nilai titik tengah kelas ke pertama atau I. S sama dengan simpangan baku dan N sama dengan banyaknya data. Jika delta 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis.
Jika delta 4 lebih dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Jika delta 4 kurang dari 3, distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Berikut adalah contoh soal keruncingan dan penyelesaian. Contoh soal keruncingan data tidak berkelompok. Tentukanlah data derajat keruncingan dan jenisnya dari data berikut. 8, 8, 3, 5, 4, 9, 4, 10, 6, 8, 10. Jawab. Data tersebut harus diurutkan. Yang diperoleh 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Maka diperoleh X bar atau rata-rata sama dengan 1 per N sigma X sama dengan 1 per 10. Dan lalu dimasukkan datanya di sini yang mempunyai hasil 6,5. Standar deviasi diperoleh dari variansinya yaitu simpangan baku kuadrat sama dengan sigma buka kurung X min X bar tutup kurung kuadrat dibagi N min 1 sama dengan, ini dimasukkan semua data-datanya, data dari 3, 4, dan seterusnya dikurang dengan 6 per 5, lalu dikuadratkan. Terus setelah semua selesai dimasukkan, dibagi 10 min 1, dan memperoleh hasil 5,83. Maka standar deviasinya sama dengan S sama dengan akar S kuadrat sama dengan kuadrat 5,83 sama dengan 2,42. Lalu derajat keruncingan data dengan rumus Moment adalah delta 4 sama dengan sigma buka kurung X min X bar tutup kurung pangkat 4 dibagi N simpangan baku pangkat 4 sama dengan tadi itu dimasukkan, tetapi ini menggunakan pangkat 4 dan ini isinya adalah standar deviasi tersebut yang simpangan baku ini. Dimasukkan semuanya yang menghasilkan data sebagai berikut. Lalu dibagi 342,9742 hasilnya 1,2760. Karena delta kurang dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Dari contoh soal terdahulu diperoleh hasil sebagai berikut. X atau X bar sama dengan sigma F dikali M per sigma F sama dengan 562,1 per 40 sama dengan sekian 140,525. Lalu simpangan baku sama dengan sigma F X min X bar pangkat 2 dibagi N min 1 sama dengan 8.907,9741 per 39 sama dengan 207,64. Lalu S sama dengan akar S2 sama dengan akar 207,64 sama dengan 14,410. Lalu derajat keruncingan data kelompok dengan rumus Moment. Seperti ini datanya. Dan maka derajat keruncingan data kelompok dengan rumus Moment adalah
Ini rumusnya, masukkan datanya, dan diperoleh 2,349. Karena delta kurang dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut Platy-Kurtis. Berikut adalah presentasi saya mengenai kemiringan dan keruncingan. Terima kasih.